Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini di pertemuan yang ke-19 ya. Insyaallah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam kajian Sabtu malam Ahad. Tema pada malam hari ini adalah akibat harta haram. Ya. Ini sudah 3 kali pertemuan ini kita bahas tentang ekonomi juga kan, ya. Ya, Bapak insyaallah minggu depan kita selingi dengan materi non ekonomi. Ya, akibat harta haram. Ada beberapa pokok bahasanya yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini, gitu ya. Ada 4 minimal, gitu. Yang pertama adalah pengertian harta haram itu sendiri, kemudian macam-macam harta haramnya, kemudian wajib hijrah menuju yang halal, kemudian yang terakhir adalah akibat harta haram. Jadi apa sebenarnya dimaksud dengan harta haram? Ya. Sebenarnya harta itu sendiri maknanya adalah izin asal, izin pencipta pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan sesuatu, itulah harta. Jadi harta itu sebenarnya bukan harta yang kita miliki sendiri, tapi itu adalah hakikatnya adalah harta Allah. Cuman kita diizinkan Allah untuk menggunakannya. Bentuk apa yang diizinkan Allah, bentuk izin Allah kepada kita untuk memanfaatkan sesuatu atau harta tadi itu adalah ketika Allah menentukan koridor-koridor di mana kita bisa memilikinya secara sah. Secara sah itu nanti berbagai macam kondisi, bisa hadiah, bisa sedekah, bisa infak, bisa jual beli dan segala macam. Nah, terkait dengan harta haram, al-malu al-haramu, jadi harta haram, huwa adalah kullu setiap malin, setiap harta harama syar'u yang diharamkan syariat ala muslimi atas muslim, ya, tamaluku untuk memilikinya wal intifa'u bi dan memanfaatkannya. Jadi harta haram adalah setiap harta yang diharamkan syariat untuk memiliki dan memanfaatkannya. Itu disebut dengan harta haram. Nah, ini penjelasan dari Abbas Ahmad Muhammad Abbas dalam kitab Ahkam Al-Mal Al-Haram nomor 39 ya. Jadi al-malu al-haramu, harta yang haram, huwa adalah kullu setiap malin harta haram syar'u yang diharamkan syariat ala muslimi atas setiap atas muslim tamaluku untuk dimiliki wal intifa'u dan dimanfaatkan bihi atasnya ya. Itu dengannya. Jadi harta haram yang diharapkan oleh syariat Islam. Oke. Bagaimana dengan macam-macamnya harta haram? Harta haram secara garis besar ada 2 macam gitu ya. Secara zatnya dan secara selain zatnya. Yang pertama adalah harta haram dari segi zatnya, al-haram li zati ya. Haram karena zatnya, itu memang diharamkan. Contohnya apa? Yaitu harta haram dari segi zat materi harta itu diharamkan. Seperti khomer. Jadi khomer itu adalah harta haram. Ya. Kenapa? Karena zatnya diharamkan. Bahkan khomer itu diharamkan atas 10 hal.
Khamr itu diharamkan atas 10 hal. Apa saja? Yang memproduksi itu haram, yang menjual itu haram, yang membeli itu haram, yang mendistribusikan itu haram, yang yang membawanya itu juga haram, gitu ya. Ada 7 atau 10 gitu. Jadi khamr ya. Khamr itu bukan hanya peminumnya saja. Makanya kalau di DKI Jakarta kemudian Pemprovnya itu punya saham di pabrik bir, ya otomatis pejabatnya juga kena dosanya. Karena haram itu bukan hanya peminumnya, termasuk yang bikin undang-undang, kena juga tuh. Jadi khamr itu diharamkan dari banyak sisi. Dan dari sisi zatnya juga najis. Makanya kalau sarung kita atau apa kena minuman keras itu harus dicuci. Kemudian babi itu juga secara zatnya itu diharamkan. Ya. Babi itu ada beberapa. Kenapa sih babi itu diharamkan? Ya, salah satunya karena dia tidak bisa disembelih secara syar'i. Menurut penelitiannya begitu. Kenapa? Penyembelihan yang syar'i itu harus memutus tiga jalur. Tenggorokannya, pembuluh darahnya, dan satunya itu adalah pokoknya ada 3 ya. Nah, biasanya itu ada pada hewan yang memiliki leher. Lah babi itu nggak punya leher. Babi itu nggak punya leher ya. Makanya kalau babi itu disembelih lehernya tetap nggak bisa. Dia kalau nggak salah itu ditusuk atau dibelah di bagian perutnya gitu. Babi. Tapi apapun itu alasannya, babi tetap dinas oleh Allah SWT sebagai barang yang haram. Terus kemudian bangkai itu berarti binatang yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Ada bangkai yang dihalalkan. Ada 2 bangkai yang dihalalkan. Yang pertama adalah ikan, yang kedua belalang. Jadi boleh Pak makan bangkai belalang, boleh ya. Bangkai ikan juga boleh. Kemudian darah. Nah, darah kalau orang Jawa dulu itu sukanya makan dede. Tahu dede ya? Darah yang dibekukan ya, kemudian digoreng. Waktu kecil dulu saya tuh pernah makan juga itu namanya dede itu ya. Tak tahu tuh haram ya. Zaman dulu ya orang ngaji juga jarang dulu. Baca Quran yang pakai lampu teplok kan gitu ya. Darah. Jadi nggak boleh darah dibekukan kemudian digoreng. Kalau dari rasanya sih memang gurih ya, memang gurih, memang enak gitu. Tapi itu diharamkan. Makanya kata Roma Irama itu, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang, kenapa yang asik-asik itu yang dilarang. Subhanallah. Semua. Oh, ada 2. Cuma 2. Kopi itu paling enak kalau diminum panas. Kopi dulu ya. Dan semua najis lainnya. Jadi barang-barang yang najis itu juga haram ya. Termasuk alkohol itu haram. Jadi semua kosmetik yang mengandung alkohol itu juga haram. Contohnya minyak wangi pakai alkohol itu haram, nggak boleh, najis. Kalau dipakai sholatnya nggak sah. Hati-hati Pak, itu namanya minyak rambut, minyak wangi, yang bersih wajah, kulit dan segala macamnya,
itu sekarang hampir semuanya mengandung alkohol. Itu haram Pak, makanya dicek ya. Sebelum beli itu dilihat dulu ini mengandung alkohol atau tidak ya. Tapi ada yang menyebutkan bahwa turunan dari alkohol itu nggak haram. Yang diharamkan itu yang etanol itu ya. Selain etanol itu nggak apa-apa katanya itu. Minyak rambut itu banyak sekali campuran etanolnya ya. Makanya saya dulu tuh suka pakai minyak rambut, tapi sulit sekali mendapatkan minyak rambut yang nggak mengandung alkohol. Alhamdulillah akhirnya ketemulah dengan minyak rambut yang hijau itu orang are aman we ya orang are. Kalau orang are ya jelaskan ya. Minyak wangi juga begitu. Minyak wangi, apalagi minyak wangi yang beli di Indomaret, Alfamart, itu hampir semuanya mengandung alkohol. Makanya kalau beli minyak wangi biasanya saya beli minyak wangi di penjual bibit minyak wangi itu, beli di situ dan bilang ya jangan dicampuri alkohol, non alkohol, karena biasanya bibitnya juga dicampur dengan alkohol juga. Kenapa kalau dicampur alkohol? Karena alkohol itu katanya cepat menguap dan tidak berbekas. Tapi kalau nggak dicampur alkohol, kalau di baju itu kadang-kadang ada bekas kuning-kuning gitu ya. Dan apa istilahnya? Tak cepat menguap. Gitu. Tapi apapun itu, minyak wangi yang mengandung alkohol tetap haram. Makanya hati-hati Pak. Apalagi istri kita itu, waduh, istri kita itu luar biasa, itu banyak sekali membersih wajah itu pasti tuh alkohol juga. Kalau nggak ada alkoholnya sulit sekali untuk dihilangkan bekas-bekas kosmetik dan segala macamnya itu. Ya. Jadi menggunakan khamar alkohol itu hukumnya juga haram. Kemudian harta haram yang pertama, harta haram bukan dari segi zatnya, ya. Harta haram bukan dari segi zatnya. Al haram li ghairi, ya, selain zatnya. Yaitu harta haram bukan dari segi zatnya harta, tapi dari sifat di luar zat harta itu. Ya. Jadi mungkin zatnya itu halal. Tetapi ada sifat di luar zat itu yang membuat dia haram. Apa contohnya? Disebut juga harta haram dari segi sebabnya. Al haram bisa begitu, atau harta haram dari segi cara memperolehnya. Al haram likasbi. Ya. Jadi haram karena sebabnya atau karena cara memperolehnya. Apa saja contohnya? Satu, harta riba. Jadi harta riba itu harta yang haram. Barang siapa yang memakan harta riba, maka dia seperti kerasukan setan. Itu dalam surat Al-Baqarah itu disebut itu ayat 274 kalau tidak salah. Gitu ya. Itu harta riba. Nanti suatu saat nanti kita bahas detail bagaimana riba, ya, bagaimana riba. Yang kedua, harta judi, maisir, ya, harta judi, maisir, itu juga harta yang haram. Jadi jangan menafkahi harta keluarga kita dari harta yang haram. Kenapa? Karena surga tidak akan menerima daging yang berasal dari harta yang haram. Itu juga kalau nggak salah Quran surat Al-Baqarah juga, gitu ya. Yang ketiga, harta suap, riswah, ya. Suap menyuap, gitu. Nah, suap ini banyak. Yang disebut suap adalah memberikan, jadi begini. Jadi menurut saya ya, ini kalau harta suap menurut saya sudah jelas itu apa ya? Yang menyuap, gitu. Menyuap memberikan harta untuk
untuk melakukan sesuatu ya, agar diperlancar, dipermudah ya. Tapi yang jarang diketahui di antara kita itu adalah ada hadiah yang dilarang. Memberikan hadiah dilarang, itu ada. Apa itu? Contoh, ini contohnya. Memberikan hadiah kepada seseorang yang itu sudah menjadi tugasnya, maka itu haram. Contoh, ini contoh. Cleaning service. Ya, cleaning service tugasnya apa? Yang membersihkan toilet, WC, apa, kantor kan itu ya. Kemudian kita masuk ke toilet. Kalau masuk ke toilet kan ada cleaning service-nya. Kemudian kita kasih duit itu hadiah yang dilarang. Kenapa? Karena dia sudah digaji untuk melakukan pekerjaan itu. Maka nggak boleh memberikan hadiah kepada dia. Itu hadiah yang dilarang. Hadiah yang dilarang. Ya. Kecuali apa? Kecuali pimpinan atasannya dia atau pemilik bisnisnya dia mengizinkannya. Nah itu boleh. Toko bangunan atau jenengan punya bisnis. Contohnya bisnis apa? Yang sini tidak bisnis apa? Yang dagang-dagang biasanya berat-berat. Ada nggak di sini? Misalkan toko bangunan punya kulinya sudah dibayar oleh toko bangunan, nganterin pasir ke rumahnya jenengan, kemudian sama jenengan dikasih hadiah, ini Pak 50.000. Itu kalau dia kulinya ngerti, itu harus dibalikin, nggak boleh diterima. Dipaksa sama yang punya pasir, yang dikirimin pasir dari Ustaz, apa Pak terima saya ikhlas Pak? Enggak Pak. Dipaksa terus. Begitu dipaksa yang ngasih ngancam. Nek gak sampean trimo, sampean tak lapor nih kalau bos sampean bahwa sampean ini kerjanya gak bener. Terpaksa diterima. Tapi harus disampaikan kepada bosnya. Bos, aku dikasih uang 50.000 sama orang yang tak anterin tadi itu. Aku sudah nolak bos, tapi dipaksa-paksa. Kalau aku nggak terima, maka dia akan melaporkan kepada bos bahwa saya kerjanya nggak bagus. Gimana nih bos? Kata bosnya, wis cukup, gawon mulai aja. Maka sah dan halal buat dia. Tapi kalau ya udah gorengnya wes itu jadi milik bosnya, ada nggak? Enggak. Kenapa? Karena Anda sudah digaji untuk melakukan pekerjaan itu. Makanya memberi hadiah kepada seseorang yang sudah digaji karena pekerjaannya itu haram. Tidak boleh. Dan itu yang asal mula suap menyuap itu kayak gitu. Itu ya. Tak boleh. Gitu. Jadi ada bentuk hadiah, ngasih hadiah yang dilarang. Kemudian harta curian, as-sariqah, ya, harta curian, harta yang dicuri, ya, itu juga haram. Harta rampasan, wasat, ya. Jadi ada orang naik sepeda motor di tuangan, gitu ya, tiba-tiba dirampas sama orang, kan gitu. Nah, itu harta haram. Harta hasil menipu, al-ghishi, ya, penipuan, investasi bodong, ya, menipu, itu juga hasilnya apa? Harta yang haram, ya, tipu-tipu. Nah, itu contoh harta haram bisa babihi atau haram bi kasbi, ya, karena sebab atau karena cara mendapatkannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Wajib hijrah menuju yang halal. Ustaz, jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja susah dari rezeki zaman sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang hijrah menuju yang halal, apa itu pengertian hijrah? Al-hijratu hiyal khuruji. Jadi hijrah menurut pengertian Buku Syarat adalah keluar min daril kufri ila daril Islam,
Jadi hijrah adalah keluar dari darul kufur menuju ke darul Islam. Ya. Itu pengertian hijrah. Ada pengertian maknanya secara luas nanti ya. Ini contohnya adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah, itu dari kufur menuju Madinah Al-Munawwarah, di mana di sana ada berdiri darul Islam. Nah, kita bisa menggunakan hukum hijrah ini pada pengertian yang lebih luas, yaitu meninggalkan segala kondisi yang dilarang Allah SWT. Apa dalilnya kan? Rasulullah SAW bersabda, wal muhajiru man hajara man halallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah seseorang yang meninggalkan segala sesuatu Allah yang dilarang oleh Allah ya. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah SWT. Ini makna luasnya. Jadi kita kalau mau berhijrah dengan makna yang luas adalah sesuatu yang dilarang Allah kita tinggalkan, kita berhijrah ya. Itu begitu. Kemudian saudara-saudara yang lain ya, wal muhajiru man hajarul khataya wa dunub. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Itu juga bisa hijrah berarti makna yang lebih luas. Ya, kalau tadi itu ya meninggalkan segala kemaksiatan, meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Kalau yang hadis yang itu. Apa akibatnya harta yang haram? Nah, akibat harta haram adalah doanya tidak dikabulkan. Sabda Nabi SAW, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan perintah yang sama kepada para rasul, yaitu firman Allah, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, kusut dan berdebu, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ya Allah, padahal makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, diberi makan dengannya haram. Lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dengannya haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Makanya dulu yang sering kita dengar itu kalau kita makan harta yang haram, 40 hari doa kita tidak diterima. Kadang-kadang wah Allah nggak adil, kenapa doa saya nggak dikabulkan, doa saya nggak diterima? Ngocok. Itu mungkin ada barang yang haram yang dimakan, ya. Harta yang haram itu banyak, ya. Bisa misalkan uang, bisa juga kayak begini gitu ya, makanan bisa jadi haram. Loh, kok bisa kayak begini kan? Iya, mengambil punyanya orang. Zaman dulu itu waktu saya kecil gitu ya, kalau lagi hujan, angin, itu nyari mangga yang jatuh-jatuh itu haram itu kalau diambil sebenarnya. Bukan sebenarnya ya, memang haram. Cuma dulu waktu kecil nggak ngerti kan gitu. Jadi nemu, bagaimana nemu di pekarangan orang kan gitu. Nah, kayak begitu itu haram. Apalagi istri kita, Pak. Hati-hati. Kenapa? Karena istri kita kalau masak sering ramban. Ngerti ramban, Pak? Ramban. Tahu ramban enggak? Tahu ya? Tuh, kampung banyak di rumahnya orang ramban diambilin kan begitu ya. Gitu. Di sawahnya orang diambilin kan begitu. Pertanyaannya sudah izin apa belum? Itu sudah umum. Oh, mencuri umum biaya ceritanya. Itu haram. Makanya kadang-kadang doa kita nggak dikabulkan. Hati-hati makanya. Banyak sekali di sini ini yang apa ya
namanya hidup bermasyarakat ya, itu kayak sudah biasa lah kan. Padahal nggak boleh begitu. Termasuk izin sekali untuk selamanya gimana? Boleh, nggak apa-apa. Izin sekali untuk selamanya nggak boleh. Apa selamanya nggak apa-apa kalau diizinkan. Pak, Bu, aku kok sering-sering nambah ini nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Wes, sah. Yang penting harus diizinkan. Satu untuk selamanya. Tapi nggak berlaku kalau orangnya marah. Berarti izinnya wis dicabut. Oh sering tenan ora bener iki. Oh ya sudah. Berarti wis dicabut izinnya. Kadang-kadang itu gitu. Istri keluar rumah kan harus izin suami kan gitu ya. Izinnya sekali untuk seumur hidup. Gitu. Jadi pokoknya ya kalau kita beraktivitas begini, kita kalau diizinkan, ya, oh sudah bebas ya. Mau apa diizinkan ya. Gitu. Makanya hati-hati. Jadi doa kita nggak akan dikabulkan oleh Allah ketika kita makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram, dan diberi makan dengan harta yang haram. Nah ini yang ngeri. Sabda Rasulullah, barang siapa mengumpulkan harta haram lalu dia menyediakan harta itu, maka dia tidak mendapat pahalanya dan bahkan dia mendapatkan dosanya. Hadis yang berikutnya ini lebih ngeri lagi. Apa itu? Oh, berikutnya lagi. Hai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram kecuali neraka lebih layak baginya. Nah, gitu. Makanya kita tidak boleh Pak menafkahi keluarga kita dengan harta yang haram. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena daging tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram kecuali neraka lebih layak. Nah ini ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yujibka. Kalau ini dalam hadis yang lain itu la yujibka. Kalau ini wala yusib. Abdul Malik. Seorang hamba yang mencari harta yang haram lalu membelanjakannya tidak akan mendapat keberkahan padanya. Ya. Gitu. Dari hadis yang lain la yujibka. Jangan takjub, jangan gumun, jangan bangga, jangan kepengin. Kalau di hadis yang lain itu, apa itu? Seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram. Kenapa? Kalau dia sedekahkan tidak akan diterima. Kalau dia tahan tidak akan diberkahi. Kalau ditinggal mati pasti menjadi bekal di neraka. Itu begitu. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, la yujibka ya. Jangan takjub, jangan bangga, jangan senang, jangan kepengin kalau ada orang sugih tapi duitnya dari harta yang haram. Kenapa? Karena harta yang haram ketika disedekahkan tidak akan diterima. Disedekahkan nggak diterima. Ditahan, wah ngapain? Sudah, nggak usah disedekahkan biar banyak hartanya kan begitu ya. Ditahan. Kalau dia tahan maka tidak akan diberkahi. Apa itu tidak diberkahi? Dicabutlah keberkahannya itu. Tak berkah itu barang apa sih? Sing biasa bacaan-bacaan itu kan? Bukan. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu banyak saudara-saudara. Apa itu? Bisa membuat badan sehat, bisa menolak bala, bisa membuat nyaman, bahagia, keluarganya bahagia, itu semua. Ya, cek doain.
Cek. Tes. Coba ya. Jadi nggak usah gumun. Kadang-kadang kita tuh lihat orang kaya kan gumun. Sak gumun sampai harga diri kita dibeli sama mereka aja mau kan begitu. Loh iya, kenapa kok bisa harga diri kita dibeli sama mereka kita mau? Jadi, tak banyak duit, joget-joget tosik, joget-joget, baru kasih duit, itu kan harga dirinya dibeli. Jadi nggak usah gumun, nggak usah bangga, nggak usah kepengen, nggak usah takjub dengan orang yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Karena apa? Karena ketika disedekahkan tidak akan diterima. Kalau misalkan ditahan, maka keberkahannya nggak ada. Keberkahannya nggak ada itu banyak. Bisa jadi duitnya akeh, tapi keluarganya amburadul. Bisa jadi hartanya banyak, tapi sakit-sakitan. Bisa jadi hartanya banyak, tapi stres. Bisa jadi hartanya banyak, tapi sering kecelakaan. Bisa jadi hartanya banyak, tapi sering kena musibah dan segala macam. Itu berkahnya itu dicabut. Makanya keberkahan dalam memperoleh harta sebenarnya itu yang utama, bukan jumlahnya, tapi keberkahannya itu yang penting. Coba bayangkan, jenengan punya bekerja karena kerja keras, maka mendapatkan gaji. Gajinya gak sepiro, sidik, paling 1,5 juta, tapi hasil dari kerja keras, sehingga itu ada harta yang berkah. Apa itu harta yang berkah? Ternyata makan tempe tetap enak. Pakai sambal nikmat rasanya karena kerja keras, lapar, makan enak kan begitu. Wis ngono sehat. Sudah begitu badannya sehat, nggak pernah sakit-sakitan. Utang nggak duwe Pak, tenang, nggak stres. Balak sering ketolak. Jadi dijauhkan dari mara bahaya dari balak. Anak soleh-solehah. Gak ada yang jadi preman, gak ada yang narkoba, gak ada yang judi. Jadi anak yang baik semuanya, soleh-solehah. Itu kan berkah, enak. Coba kalau misalkan hartanya dicabut keberkahannya, hartanya ada tapi pindino tukaran kok kalau bojone. Stres Pak. Apalagi rumah gede, cuman istri bisnis di luar, anak sekolah di luar negeri. Karena izinan ngomong karo pembantu nih Pak. Gak enak rasanya Pak. Omah gede sing nggone pembantu ya. Makan gak bisa los Pak. Asam urat lah, diabetes lah, jantung, kolesterol. Mangane bubur. Wong sugih mangane bubur. Apa enak? Wong larat mangane sate, gulai. Lho kok iso ngono diundang bacaan terus. Wong sugih gak pernah diundang bacaan kan begitu. Kolesterol dan segala macamnya kan. Gitu. Makan opo gak pernah lor. Mobil mewah juga gak bisa naik. Gak bisa pakai. Kenapa gak bisa pakai? Karena tiap hari asam urat, jantung, kolesterol. Pakai kursi roda. Beda. Meskipun mobilmu Alphard, kowe ra iso numpak mobil. Kenapa? Karena naiknya kursi roda tiap hari. Beda dengan orang yang punya keberkahan, meskipun Alphard perlu vitamin, tapi tetap rasanya enak. Tahu Alphard perlu vitamin? APV Pak. Alphard perlu vitamin. Meskipun APV itu kalau Alphard ya Pak, foto-foto ya. Tapi itu berkah, enak. Di dalamnya juga bisa dipakai dakwah, dipakai wes, senanglah ceritanya kan gitu ya. Karena ada keberkahan di dalamnya ya. Habis cepet banget ya. Ya itu adalah harta yang haram. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi sudah disampaikan. Sekarang waktu tanya jawab.
Selain materi yang saya sampaikan juga boleh ya pertanyaannya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab ya PR saya untuk minggu depan. Monggo Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi masyarakat kita seperti ini ya, tatkala menerima yang namanya rezeki yang berupa materi atau harta, itu terima aja. Nah, padahal di dalam harta itu ada kategori harta yang haram dan riba. Jadi terangkan haram ini seperti apa, tapi pengertian riba secara khusus sebenarnya yang banyak belum diketahui. Saya yakin yang hadir ini juga masih nebak-nebak. Riba itu semua tambahan itu riba. Dan sementara itu yang kita ketahui kan riba itu tambahan. Apa semua tambahan itu riba? Itu yang saya katakan. Terima kasih. Ya. Yang lain? Monggo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai soal dia tadi seperti itu. Di lingkungan kita ini di dalam acara tahunan itu mungkin sering ada namanya apa ya, door prize. Door prize. Iya, kayak apa jatuh sehat. Gak ada dianya diundi secara nomornya gitu. Dan di situ juga ada kegiatannya yang harus membeli tiket dengan harga siang, dan ada juga yang diberikan tiket itu. Nah, itu gimana menurut Mas? Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi. Ada satu lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada bisa jawab ya. Riba, ya, riba itu sebenarnya kalau dari sisi makna itu ziyadah, tambah. Nah, ini kalau pengertian agak panjangnya itu begini ya. Kullu qardun jarra manfaatan fahuwa riba. Kullu setiap qard hutang piutang. Nah, qard itu yang hutang piutang. Qard ya, kan kemarin sudah saya sampaikan. Hutang itu kan ada dua ya. Ada qardun, ada dain gitu. Kalau qardun itu pinjam uang emas gitu ya. Kalau dain itu pinjam benda, ya, pinjam. Gitu. Kalau bukan pinjam, utang ya. Kalau orang sini bilangnya pinjam, sebenarnya bukan pinjam. Karena kalau pinjam itu dikembalikan kan gitu biaya pinjam. Ini utang. Kini satu utangnya, gimana ya? Sapi 3 tahun dihutang, itu namanya dain. Bukan terkategori qardun, tapi dain. Apa implikasinya? Nek sampai utang sapi usianya 3 tahun, pertanyaannya isok balik nek sapi sing usia 3 tahun podo persis apa ora? Warna kulitnya, beratnya, ya pokoknya lengkap lah gitu, gemuk kurusnya, baik jeleknya, bisa cari yang sama? Gak bisa, karena gak bisa maka boleh dikembalikan lebih baik. Jadi nek 3 tahun bobotnya misalkan 100 kilo, boleh dikembalikan 1 sapi usia 3 tahun bobotnya 120 kilo, itu boleh. Gitu. Itu enggak riba. Tapi kalau qardun kullu qard jalur manfaatan bahwa riba, kullu qard setiap utang piutang ya, jalur manfaatannya
itu adalah riba. Apapun manfaat, bukan hanya tambahan Pak, tapi manfaat, apapun manfaatnya, apapun manfaat itu. Ya. Nah, kemarin juga saya sampaikan itu, apa contoh manfaatnya? Ini ya saya sampaikan. Ini dan kali bisa bahas, tapi nggak apa-apa lah. Ini pertanyaannya. Hadis riwayat Bukhari, kamu hidup dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu jika salah seorang berhutang kepadamu dan ia memberikan sekeranjang rumput atau gandum atau jerami, janganlah kamu terima karena itu adalah riba. Coba, padahal rumput, tapi itu riba. Rumput, tapi riba, tak boleh. Kenapa? Kullu qadar manfaatan, yang menarik manfaat itu banyak Pak, termasuk rumput. Ya. Fahuwa riba itu adalah riba. Paling mungkin namanya Pak Jokowi, Pak John, Hadi. oh Pak Hadi, Pak Hadi, gitu. Ya Mas, lagi ngapain Pak Hadi? Iki lho, ngarep kanggo sapi. Pak Hadi, nyelek duitnya Pak. Tinggo apa? Ya, bayar arisan. Iya arisan, mulai sampai utang. Iki arisan perusahaan untuk gede juga, 200.000. Utang duitnya Pak Hadi 200.000. Yo, sik cukup, sik ning omah. Aku mau diseme cukup ning omah, ben aku wis nyari ta. Maka ngaripe saya tadi karena pinjam duit itu riba, tak boleh. Yang boleh bagaimana? Harus ditunggu sampai Pak Hadi mulai balik, mulai dibalik duitnya, habis itu kita pergi. Enak tenang, itu kan begitu hukumnya. Gak boleh ada tambahan. Wah, saya nggak ngarit Pak. Pak Hadi mau kemana? Mau ke bandara. Ngapain ke bandara? Ke Jakarta. Sik, guru ini Jakarta neng bandara, utang duit sik. Dingopo? Arisan. Piro? 300.000. Gampang lah, soalnya utang 300.000, engko sampe tak anterke ning bandara. Nganterin ke bandara itu riba. Kullu jar manfaatan fahuwa riba. Setiap kita menarik manfaat, maka itu adalah Padi, neng omah, lapo, arep neng omah padi, nore. Arep lapo kowe rene? Tak duite Pak. Tinggo arisan. Piro 200.000? Arisan kok bisa dibayar Pak? Jelas pagi arisan. Tapi jadi saya nggak pijitin. Mijitin itu Pak, riba. Jadi riba itu maknanya bukan hanya utang 300 balik 310 balik 340, bukan hanya 60 itu aja riba itu. Mijitin Pak Hadi. Pak Hadi, aku duwe kacang godhog Pak Hadi ning omah, duwe sak plastik. Bar menehi kacang godhog sak plastik kemudian pinjam duit 300.000. Itu juga riba. Rasulullah SAW jika salah seorang di antara kalian memberi hutang lalu ia diberi hadiah atau si pengutang membawanya di atas kendaraannya, maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum utang piutang. Nek sudah biasa mijitin Pak Hadi meskipun gak utang tetap dipijiti, habis itu utang mijitin, itu nggak apa-apa. Gak pernah mijitin Pak Hadi, tapi begitu utang kok mijitin Pak Hadi. Nah, pijitannya itu riba. Gak boleh ya. Aku gak pijit, Ustaz Haris gak pijit. Ngasih rumput juga enggak, cuman traktir makan doang. Boleh apa enggak? Rasulullah SAW bersabda,
jika salah seorang di antara kalian memberi hutang dan si penghutang menawarkan kepadamu makanan, maka janganlah kamu menerimanya. Dan jika penghutang menawarkan tunggangan, janganlah ia menerimanya, kecuali yang demikian itu sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang piutang itu. Traktir makan gak boleh, bawa kacang rebus gak boleh, pokoknya gak ada yang boleh-boleh. Suatu ketika ada orang yang memahami riba itu tambahan utang aja. Jadi kalau utangnya 1 juta, menurut saya balik 1 juta 100, maka 100.000 itu adalah riba. Ceritanya begini, Pak Hadi itu punya rental mobil. Saya setiap bulan itu kalau saya rentalnya ke Pak Hadi, rental mobilnya ke Pak Hadi. Sekali rental 350.000. Kemudian suatu saat Pak Hadi butuh duit sama saya. Sekretaris, utang duit kok? Pinten Pak Hadi? 3 juta. Kok mobilku gak usah saya kok gowo-gowo naik. Iku riba Pak tak boleh. Sing biasanya rental kemudian mobilnya dikon gawane bebas disuruh pakai, gak perlu sewa, itu riba. Ada orang yang gak ngerti kalau itu riba, itu gak ngerti. Karena apa? Karena memahami riba itu hanya tambahan katanya. Makanya maknanya itu lebih luas. Apa makna yang lebih luas tadi itu? Ya, kullu qad jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap utang piutang yang menarik manfaat, ya, itu adalah riba, enggak boleh. Kalau kita mentangi orang, tiba-tiba kita dengan seenaknya nyuruh orang, Mas, tolong lampuku dibenerin. Karena yang dikongkon itu utangnya kayak gak enak, dari dibenerin itu. Tapi gak dibayari sama si utangnya. Utangmu benek butuh duit, tok enek ngambil, tolong benaknya lampu. Ngomong kayak begitu, benaknya lampu kayak riba. Jadi nek wong utang itu bebas dari apapun, kecuali saya. Apa itu? Bayar. Jadi kewajibannya harus nyaur toh. Gak oleh dikongkon, gak oleh apa yang ada kaitannya dengan hutang itu nggak ada. Gitu ya. Nah, itu menjawab pertanyaannya Pak Lapsi. Jelas Pak Lapsi? Jadi poinnya adalah kullu qad jarra manfaatan fahuwa riba, ya. Jadi setiap utang piutang yang menarik manfaat, maka hukumnya adalah riba. Pertanyaan kedua, Ustaz, ini ada hadiah mana? Door prize. Diundi Ustaz. Ada dalam sebuah kegiatan, tetapi kita disuruh beli tiket untuk kegiatan itu. Apa contohnya? Misal fun bike. Tahu fun bike? Zaman dulu kan harus gak usah fun bike lah, gerak jalan. Nah, daripada angelan istilahnya begitu ya. Gerak jalan. Ini ada lomba gerak jalan ya, tapi harus daftar kan begitu. Nanti dikasih hadiahnya diundi. Ini sebenarnya banyak faktor yang harus dijelaskan. Kenapa? 1, apa hukum mengundi? Nah, kan gitu. Hukum mengundi itu boleh. Apa dalilnya? Rasulullah SAW itu mengundi istrinya. Jadi mengundi itu boleh. Oh, berarti boleh kan? Loh, ini masuk hukum mengundi ya. Jadi hukum mengundi itu boleh. 1.
Kemudian ada juga di dalam fikih ekonomi Islam itu ada namanya akad ju'alah. Akad ju'alah itu akad sayembara, itu dibolehkan. Barang siapa yang bisa naik ke atas pohon pinang itu, maka akan kita kasih hadiah sepeda. Nah, itu akad ju'alah. Akad ju'alah itu dibolehkan dalam Islam. Boleh. Jadi sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan anak saya yang perempuan, kalau dia laki-laki maka dia akan saya nikahkan, kalau dia perempuan maka akan jadi saudara. Sayembara. Boleh sayembara? Boleh, Pak. Namanya akad ju'alah. Ya, boleh. Pertanyaannya begini, Ustaz, ini dapat hadiah diundi, gak ada masalah. Dapat hadiah, gak ada masalah juga. Pertanyaannya, hadiahnya dari mana? Nah, kalau hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, maka itu termasuk judi, hukumnya haram. Kalau hadiahnya diambil dari selain uang pendaftaran, maka itu boleh. Nah, sekarang bisa jadi kerajaan disponsori oleh Panasonic akan memberikan hadiah kepada Anda kulkas, TV, apalagi radio, mesin cuci. Ya. Itu hadiahnya dari sponsor. Boleh? Boleh. Tak apa-apa. Meskipun jenengan bayar uang pendaftaran, tapi kalau hadiahnya itu dari sponsor, nggak diambilkan dari uang pendaftarannya, maka itu boleh. Tapi kalau hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran, maka itu tidak boleh karena itu sama dengan judi. Gitu. Makanya kalau jadi panitia jangan memberikan hadiah dari uang pendaftaran. Biar rugi saja ngono. Lah itu padha karo judi sampeyan ngono ya. Gitu. Gak boleh ya. Mending cari sponsor. Sponsornya adalah platino, hadiahnya keramik sadus. Dia ora terserah namanya hadiah kok. Namanya hadiah harus diterima wae hadiah, betul enggak? Gitu. Hadiahnya dari Pak Mukhlis. Apa itu? Hadiahnya dari Pak Karmani. Es dengan nggak apa-apa, jadi bikin acara begitu nggak apa-apa, diundi nggak apa-apa, karena mengundi itu juga dibolehkan ya. Dalilnya sudah Rasulullah itu sama istrinya itu diundi istrinya, boleh aja nggak apa-apa, di mengundi itu dibolehkan ya. Kemudian menerima hadiah ya boleh, asalkan hadiah yang tidak dilarang seperti yang tadi itu ya. Jadi jenengan misalkan kayak Pak Bagus ya, Pak Bagus itu kan pegawai staf desa di Kemasan kan begitu. Habis itu, wah ini hadiah buat bapak, ini nggak boleh. Hadiah karena jabatannya itu nggak boleh. Jadi dulu itu ada Lutaibah, Ibnu Lutaibah. Ibnu Lutaibah itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Kemudian Ibnu Lutaibah itu menghadap ke Rasulullah SAW dan menyampaikan, "Hadza, ini zakatnya mereka dan ini hadiah untuk saya." Katanya itu begitu. Kemudian Rasulullah SAW dengan wajah yang merah naik ke atas mimbar, kemudian ngomong kepada kaum muslimin. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Apa dia kira ketika dia diam di rumah saja, kemudian hadiah itu akan datang kepada dia? Apakah dia mengira kalau dia diam di rumah saja, maka hadiah itu akan datang ke rumahnya? Dan dia mengatakan bahwa ini adalah zakatnya, ini adalah hadiah untuk
pasti terkait dengan jabatan dia. Apa itu? Ya itu tadi, karena dia narik zakat tadi. Karena kalau dia diam di rumah saja, mana mungkin orang itu ngasih hadiah kepada dia. Makanya nggak boleh haram. Makanya Pak Bagus ini, ya, meskipun kerjanya bagus, cepat gitu ya, orang ngasih duit itu nggak boleh diterima, harus kembalikan. Kenapa? Terus kata apa? Kok maaf? Pak jangan sok susi tak. Daripada sok najis Pak. Jangan sok soleh sampai itu iya Pak, daripada sok kafir. Nggak mau kalau harus. Karena itu haram. Suap tak boleh. Ya. Hadiah terkait dengan jabatannya dia. Nah, itu tak boleh. Itu nanti macam-macam, bukan hanya jabatan saja gitu ya, ya banyak nanti ya, suap hadiah itu yang dilarang ya. Itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai komer tadi ya, ada 7 atau 10 yang bersangkutan kita seperti pengirim paket, kan dia nggak tahu itu komer. Dia membawakan komer untuk pemesan. Gimana hukumnya? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan satu atau banyak? Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan titipan. Yang pertama, kalau beli online kemudian kembaliannya diberikan kepada kurir, gimana hukumnya? Boleh atau tidak? Ya. Terus yang kedua, kalau ada kurir yang nganter dikasih bersamaan itu dikasih minum, boleh atau tidak? Oh ya, oke. Terus itu loh. Yang ketiga, kalau kurirnya kita jadikan mantu kita boleh apa enggak? Yang keempat, kalau kurirnya kita ajak ngaji boleh apa enggak? Itu kan kita jadikan satu tema khusus ini gitu ya. Materi tentang all about kurir ya. Semuanya tentang kurir. Ustaz, pertanyaannya kan sama-sama kurir kan gitu. Ustaz, ini kurir Ustaz. Nganterin koper Ustaz. Gak ngerti. Ngopo Ustaz? Ulah gak ngerti, gak apa-apa, enggak ngerti. Enggak tahu. Gak tahu enggak apa-apa. Kalau tahu gak boleh. Nah, kalau tulis biasanya apa ya? Kalau orang ngirim barang pasti ditanya sama ekspedisinya. Ini apa Pak isinya? Itu. Jadi ngerti Pak. Kalau nggak ngerti itu kemungkinan kecil, kecuali memang orangnya berbohong. Misalkan narkoba, kan nggak mungkin. Ini apa Pak? Narkoba, kan? Ini garam Pak. Oh ya, garam. Padahal narkoba. Sing nganter nggak tahu bahwa itu narkoba, ya nggak apa-apa, nggak tahu. Jangankan begitu, ngapunten ya, ini ekstrim ya. Jenengan tidur sama seorang wanita, lampunya gelap gulita, nggak ngerti itu orang lain, anggapan itu bujune dhewe, boleh kan didhawuhi? Boleh. Di sini nggak ngerti loh. Satu nggak ngerti, yang kedua itu dia anggap bujune dhewe, padahal wong liya. Loh itu boleh kayak begitu? Boleh lah. Asalkan tadi ya lampunya gelap, nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti, dan dianggap itu bojone turun yang ngomong. Tiba-tiba gasak aja. Oh ada anak kecil sini ya, masukkan salah contoh.
Jadi nggak ngerti ya, namanya nggak ngerti ya nggak apa-apa. Kalau ngerti ya nggak boleh ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Ustaz, kurir ini kurir COD, sisanya ada uang kembalian kita kasih ke dia. Gitu. Nah, ini dipikir, boleh nggak? Itu tips atau apa itu? Boleh atau tidak ngasih kembalian kepada kurir? Jadi begini, sebenarnya dia tugasnya dia mengantar, ngantar kan begitu, gitu ya, ngantar. Kalau tidak ada pada dasarnya kalau harga misalkan 63.000, uang kita 65.000 ya. Pada dasarnya kan ada kembalian 2.000 ya. Kalau harganya 63 ya harus kita bayar 63 sebenarnya. Gitu. Kok 65 orangnya dikeknya. Ini termasuk hadiah, gitu ya, hadiah. Pertanyaannya adalah itu hadiah yang dilarang atau tidak? Kalau itu hadiah yang dilarang, itu tidak boleh. Gitu. Apalagi baju di belakangnya itu tulisannya no tips. Nah, itu sudah jelas-jelas haram untuk memberikan tips kepada dia. Ya. Jadi kembaliannya ya udah ditarik, kembaliannya diambil lagi gitu, 2.000. Kalau dikasih kemana? Ya itu bisa termasuk kembalian yang dilarang, hadiah yang dilarang. Ada lagi misalkan ketika perusahaannya itu membolehkan, berarti nggak apa-apa. Kalau perusahaannya membolehkan, itu nggak apa-apa. Tanya sama orangnya, Mas, kalau misalkan saya ngasih dengan hadiah gitu, dibolehkan nggak perusahaan? Ya nggak apa-apa Pak. Ya wis kembaliannya ambil aja. Itu. Loh, sebenarnya nggak tahu kan, tapi orang itu ngomong boleh. Ya ini orang tahu yang itu aja berdasarkan fakta yang di situ. Kan nggak mungkin kita telepon direkturnya, telepon bos Tokopedia gitu. Bos Tokopedia gitu. Siapa telepon bos Tokopedia? Kenapa? Sosok 500. Ya gak mau sosok 500. Kenapa? 1.000 gak akan jadi 1.000 kalau nggak ada 500. 1 juta gak bisa jadi 1 juta kalau nggak ada 500 ya. Gitu ya. Jadi tanya, perusahaan boleh nggak kalau saya ngasih hadiah sama kurir kayak begini? Oh boleh Pak, ini sudah kasih. Kalau kasih aja. Oh, mohon maaf Pak, tak boleh. Ya udah deh, kembaliannya boleh Bu. Ya, tak apa-apa. Tuh, kemudian yang kedua pertanyaannya dikasih minum. Dikasih minum ya. Ini termasuk hadiah atau menghormati tamu? Kalau cuma di pintu kan nggak dikasih minum nggak apa-apa. Tapi kalau ngobrol kayak tamu ya sebagai adab apa ya? Bukan adab, memuliakan tamu. Memuliakan tamu dia boleh dikasih makan, dikasih minum kan gitu. Nggak apa-apa. Kalau dia sebagai tamu ya nggak apa-apa. Ya, siapa tahu ada urusan lain kita nggak tahu ya. Terus apa lagi? Oh sudah ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam belajar agama, Ustaz, Belajar apa? Belajar agama Islam. Banyak hal yang belum kita ketahui. Apakah perlu kita membuat prioritas, Ustaz? Maksudnya kita belajar akidah dulu, atau Al-Quran dulu, atau hadis dulu, atau mengalir aja, Ustaz? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Enggak, yang lain yang mau bertanya?
Nggak ada. Nah. Oke, satu aja. Oke. Kalau belajar ilmu agama, apakah ada prioritas, Ustaz? Apakah akidah dulu, syariah dulu, ya, atau ngalir saja? Jadi begini, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kita harus belajar menuntut ilmu, ngaji karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dosa orang yang berilmu itu satu, dosa orang yang tidak berilmu itu dua. Kalau nggak salah hadis riwayat Daruqutni, banyak orang mengatakan begini, Ustaz, aku nggak pengen melu kajianmu. Kenapa? Karena kalau aku tahu nggak diamalkan, aku berdosa. Kata hadis Daruqutni, dosa orang berilmu itu satu, dosa orang tak berilmu itu dua. Dosa orang yang ngaji itu siji, dosa orang yang nggak gelem ngaji itu loro. Kenapa Ustaz? Bagaimana dia beramal sedangkan dia tidak punya ilmu? Loro dosanya. Ojo macam-macam, makanya kudu ngaji. Gitu. Gak gelem ngaji, dosane loro. Sing gelem ngaji, dosane siji. Milih dosa siji apa dosa loro? Pilih gak dosa. Yo ngaji yo di amalkan. Apakah ada prioritas, Ustaz? Menurut saya, pendapat pribadi ya Pak, prioritasnya itu adalah akidah, masalah keimanan, penguatan keimanan. Kalau akidahnya sudah, ya syariah itu luas sekali kan, banyak banget pembahasannya. Tapi yang terpenting adalah akidah. Kenapa? Karena itu terkait dengan keimanan. Makanya belajar akidah ya. Awal-awal materi kita itu banyak masalah akidah juga. Di kitab-kitab kita di awal-awal juga terkait dengan akidah, masalah thoriqul iman dan segala macam itu akidah semua isinya, gitu ya. Bahkan cuman membahas akidah itu, Ustaz, saya bahas akidah sampai tuntas dulu dan tidak belajar yang lain, itu salah. Kenapa? Karena begini, ada kaidah usul fikih, al aslu al af'al at-taqayyidu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Artinya apa? Jenengan kalau mau melakukan sesuatu itu harus tahu hukumnya dulu, halal ataukah haram. Maka dengan begitu jenengan nggak bisa belajar akidah terus, tapi nggak belajar hukum syariat, nggak bisa. Terus sampai ngomong terus, nggak berbuat, menengah kan? Aku belajar akidah. Kalau belajar akidah, pertanyaannya nggak belajar yang lain. Padahal jenengan satu aktivitasnya kan banyak, ngurusi anak, kudu ngerti tentang syariat, ngurus anak, punya istri, kudu ngerti kewajiban ke istri dan keluarga bagaimana, bersama orang tua kudu ngerti juga hukum berbakti kepada orang tua itu bagaimana, keluar punya tetangga kanan kiri juga harus tahu bagaimana bertetangga, kemudian berbisnis juga harus tahu ekonomi syariahnya juga. Kalau akidah kok sih dibahas yang ditinggal ya kan nggak bisa. Jadi tetap membahas belajar akidah dan juga belajar syariah juga. Prioritasnya bagaimana Ustaz? Iya, prioritasnya itu aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi kita sedang melakukan apa? Tahu kuliah dulu kan gitu. Kalau enggak ya jangan dilakukan dulu. Boleh. Cuma tadi untuk penguatan keimanan kita, maka belajar akidah. Karena akidah itu sebagai landasannya syariah tadi.
Begitu ya. Kalau begitu kita belajar akidah terus saja? Ya enggak juga. Ya perlu belajar syariat juga. Kalau akidah terus nggak belajar syariat, nggak ngerti hukum, kok belajarnya ngawur. Apa aktivitasnya itu ditabrak apa gitu. Akidahnya mantep. Contohnya, kalau bahas akidah detail kok bagus, begitu tuku sepeda motor leasing, piye? Apa hukum leasing? Haram, riba kalau kena denda dan segala macamnya. Akidahnya mantap, tapi syariatnya yang bagus. Maka tetap ya dua-duanya bagaimana seperti kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanan melangkah, kaki kiri di belakang. Kaki kiri melangkah, kaki kanan di belakang. Ya begitulah kita belajar. Nah, begitu. Nanti terjadi keseimbangan. Gitu, ya. Itu insyaallah. Pokoknya yang penting itu belajar terus, belajar, ngaji. Itu begitu, Pak. Bagaimana kita memahami agama kalau kita nggak ngaji kan begitu? Ya. Sampai nanti juga masih harus ngaji juga sampai tua, sampai elek, gitu. Sampai berikut tetap ngaji terus. Ya. Jadi kalau kita sampaikan kemarin itu aja, itu yang sudah tua-tua aja masih tetap ngaji. Makanya zaman dulu, ya, ini kopi ini Pak, itu bukan viral zaman sekarang aja. Zaman ulama zaman dulu ini viral Pak. Ini namanya alkohol. Apa alkohol itu? Kopi. Dan dulu dipakai ulama. Jadi ketika mereka mengkaji kitab segala, mereka ngopi mereka Pak. Apa tujuannya? Ini memang untuk membuat lebih apa ya? Lebih berkonsentrasi, lebih segar, lebih enak itu begitu. Pernah bahas tentang ulama apa yang minum kopi itu? Belum. Ya udah kita minum aja kopi. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, pinter kabel nggak ada. Apa saya yang bertanya nih kalau nggak ada pertanyaan? Hah? Bolehkah saya bertanya? Boleh. Loh, kalau nggak salah kemarin sudah saya kasih PR itu. Betul nggak? Lupa. Saya kasih PR. Apa bedanya sodako, infak, zakat dan wakaf? Kalau nggak salah itu PR-nya. Lupa. Sekarang ini. Ayo. Apa bedanya infak, sodako, infak, zakat, sama wakaf? Orang sering menyampaikan, tapi kadang-kadang nggak ngerti yang dimaksud itu apa. Tahu bedanya? Tahu bedanya kan? Nggak tahu. Sasarannya beda Ustaz. Kenapa? Sasarannya beda. Suaranya beda. Sasaran beda. Sasaran gimana maksudnya beda? Kan ada apa itu? Ya beda. Ini beda itu bagaimana? Kalau nggak beda, pasti nggak mungkin dikasih istilah yang berbeda kan begitu. Namanya aja sudah berbeda. Ya, gimana sasarannya? Kalau sedekah itu yang diutamakan kerabat. Sedekah yang diutamakan kerabat. Kalau zakat itu yang diutamakan fakir miskin. Yang diutamakan fakir miskin. Kalau yang kedua tadi apa? Wakaf, infak. Kalau wakaf itu kepada si penerima. Kepada si penerima. Ya, wakaf kan mewakafkan kepada anak. Memang kalau itu nggak pada si penerima, zakat nggak pada si penerima, sedekah nggak pada si penerima. Makanya kalau wakaf itu khusus. Ya, ada kriterianya. Kriteria itu ahli waris. Seperti itu. Kriterianya ahli waris. Wakaf ahli waris. Oke ya, ini kita bahas tuh, biar nggak jadi PR kan. Untuk PR nggak dikerjain. Ya.
Sodako. Apakah yang disebut atau dimaksud dengan sodako? Yang dimaksud dengan sodako adalah semua kebaikan yang kita lakukan, itulah disebut dengan sodako. Mindahin duri dari jalan, sodako. Senyum, sodako. Maka semua kebaikan yang kita lakukan itu disebut dengan sodako. Semua kebaikan yang kita lakukan disebut dengan sodako. Infak adalah, kalau infak, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain yang berupa harta. Infak. Jadi misalkan saya ngasih Pak Bagus uang 5.000, itu infak. Bisa disebut sodako nggak? Bisa, secara umum bisa disebut dengan sodako, karena sodako itu maknanya semua kebaikan yang kita lakukan. Tapi makna istilah yang lebih khususnya adalah infak. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang berupa harta disebut dengan infak. Disebut dengan zakat adalah kalau kita memberikan sesuatu dengan barang tertentu dan menerimanya tertentu, itu disebut dengan zakat. Apa itu barang tertentu? Kan ada barang-barang yang kayak beras, ya, zakat fitrah. Kemudian kalau mal ya uang, kan gitu ya. Kemudian ada juga beberapa tanaman yang itu ada zakatnya, gitu ya. Misalkan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat apa lagi? Ya pokoknya itulah ya. Dan penerimanya itu tertentu, hanya 8 orang itu saja. Itu disebut dengan zakat. Bagaimana dengan wakaf? Wakaf itu memberikan harta, memberikan harta. Yang hartanya itu secara khusus, gitu ya. Aduh, kram kakinya. Kayaknya seperti itu dulu. Belum selesai di sini, buat berdiri ini langsung selesai. Ya, sambil berdiri aja. Jadi kalau wakaf tadi memberikan harta, yang harta itu kayak ditarik itu uratnya ini, kayak agak enggak. Kata jamaahnya begini Pak, Ustaz Haris nggak punya utang sama Pak Haji, jadi kalau izin itu nggak riba Pak. Guyon lah. Guyon ya. Nah, kalau wakaf itu dari harta yang diberikan dengan manfaat jangka panjang, ya, itu. Dengan manfaat jangka panjang. Jadi disebut wakaf itu karena manfaatnya jangka panjang. Kalau hadisnya itu kan begini, ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a, kan gitu ya. Min salasin. Ketika anak Adam itu mati, in qata'a, maka terputuslah, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Min salasin, kecuali
3 perkara. Gitu ya. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin. Sedekatin jariyatin. Banyak para ulama yang menafsirkan yang dimaksud dengan sedekatin jariyatin itu adalah wakaf. Jadi sedekah dengan pahala yang terus mengalir itu adalah wakaf. Makanya wakaf itu adalah memberikan harta dengan manfaat yang terus mengalir. Ya. Itulah wakaf. Itu perbedaan antara sedekah, infak, zakat dan wakaf. Jadi jelas ya? Oke. Paham ya? Makanya kalau nanti ya sebenarnya kalau pengen selamat ya sedekah gitu aja. Ada sedekah itu mencakup semuanya, gitu. Aman ya caranya gitu. Ya, sedekah. Pak, ini saya jamaah. Ayo siapa yang mau sedekah? Saya Ustaz. Mana? Ya mana? Lu mana? Lu katanya minta sedekah. Iya, senyum sedekah Ustaz. Keliru ya. Kalau siapa yang mau infak itu jelas. Gak boleh senyum aja. Infak. Apa nih? Infak itu berarti wah. Ya. Contohnya kayak kemarin, ayo kita mau daurah ke Pacet gitu ya. Infak gitu. Gak boleh dengan senyuman, gak boleh dengan infak. Bukan juga dengan dengan zakat, nggak boleh. Ini Pak, saya biasanya punya gaji itu 10 juta. Ini zakat profesi Pak, 2,5% ini saya sampaikan. Apa yang saya pahami, zakat profesi itu tidak ada. Karena tidak ada, maka tidak perlu kita lakukan yang namanya zakat profesi. Loh, Ustaz, mereka yang melakukan zakat profesi itu menisbahkan atau mengkiaskannya dengan pertanian. Petani aja nanam padi yang gak jelas panennya itu dapat berapa, harus disetorkan zakatnya. Nah kita ini penghasilannya jelas per bulannya berapa, masa nggak ada zakatnya? Kan? Karena di dalam fikih Islam itu nggak ada zakat profesi. Zakat profesi itu dikeluarkan dalam modern. Pertanyaannya, zakat profesi itu tepat atau tidak? Menurut saya tidak tepat. Kenapa? Zakat itu termasuk ibadah yang tauqifi. Tahu tauqifi? Tahu. Ibadah yang itu hak prerogatifnya Allah untuk menentukannya. Contohnya apa? Sholat subuh 2 rakaat. Itu nggak bisa dikias-kiaskan. Itu hak prerogatifnya Allah. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 3 rakaat, itu terserah Allah. Zakat itu termasuk ibadah yang tauqifi. Tauqifi itu apa? Hak prerogatifnya Allah. Mau petani, mau apa, itu hanya Allah untuk menetapkan zakat. Ya sudah. Gak perlu ada zakat, gak ada zakat profesi. Dalilnya apa zakat profesi? Dikiaskan dengan petani, gak bisa. Karena itu apa? Zakat itu ibadah yang sifatnya tauqifi. Artinya tauqifi itu apa? Pelaksanaannya, tata caranya semua sudah ditetapkan Allah dan kita tidak bisa kreatif. Gak bisa kreatif, harus ngikut wis nerimo plak apa ono. Itu namanya tauqifi. Makanya zakat profesi itu tidak ada. Ya. Daripada jenengan zakat profesi 2,5%, ya mending diinfakkan. Terserah, atau dibuat wakaf, boleh silakan. Ya. Ini ada beberapa stressing point yang saya sampaikan terkait dengan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya zakat perdagangan. Pernah bayar zakat perdagangan bagi Anda yang pengusaha? Siapa yang pengusaha coba? Pengusaha atau ayo, yang pengusaha coba katakan. Pernah bayar zakat perdagangan
berarti jenengan nggak mengamalkan kewajiban ini. Cuma begini, yang dimaksud dengan zakat perdagangan itu ya, itu begini. Jadi disebut dengan zakat perdagangan itu adalah ya istilahnya dagang ya. Nah, dagang itu berbeda dengan sinah. Sinah itu manufaktur, proses pembuatan. Ya. Maka yang disebut itu zakat perdagangan, bukan zakat manufaktur, bukan terkait dengan sinah, dua hal yang berbeda. Kalau manufaktur itu melalui proses pengolahan. Jadi kalau kita menjual barang yang diolah itu enggak terkena zakat perdagangan. Tapi kalau kita jual beli berdagang yang tidak membutuhkan pengolahan, maka itu wajib untuk zakat perdagangan. Contohnya apa? Pak Muklis. Ini Pak Muklis jualan molen. Maka Pak Muklis tidak terkena zakat perdagangan. Kenapa? Beliau mengolah dari pisang, tepung, digulung, habis itu digoreng, dijual. Itu nanti masuk ke sinah, manufaktur, pembuatan. Degang. Kalau degangnya seperti Pak Karmani itu nggak kena. Tapi kalau distributor degang itu kena. Apa itu? Kulaan degang, ya, kulaan ke pemilik kelapanya. Setelah itu dijual ke Pak Karmani, itu kena zakat perdagangan karena tidak ada pengolahan yang dilakukan. Seperti jual beli baju, kulaan baju didol, kulaan didol, kulaan didol. CCTV akan nggak olah kan gitu, tuku CCTV didol gitu. Maka nanti ada zakat perdagangan, harus dihitung itu nanti. Ya, nisab dan kawalnya itu harus dihitung. Mas Wahyu jualan soto, kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya diolah. Kalau beliau itu bukan hanya sotonya saja yang diolah, beliau sendiri juga nanti diolah. Makanya nggak kena zakat perdagangan. Jadi yang kena zakat perdagangan itu yang tidak melalui proses pengolahan. Jual beli rumah, perumahan, kita developer nih, developer kena zakat apa enggak? Kenapa kena? Nek sampai tuku omah tadi terus dijual itu kena. Tapi kalau bangun omah orang kena. Beda ya, karena ada proses pengolahannya, sedangkan zakat perdagangan itu tidak ada proses pengolahan. Nah, ini terkait dengan zakat. Makanya pebisnis itu jangan lupa bulan Ramadan itu biasanya waktu yang tepat untuk bayar zakat. Jelas ya? Pesan saya juga yang lain. Di zakat mustahil itu ada berapa? Ada berapa mustahil? Ada 8. Yang sering keliru itu 2. Satu adalah amil. Amil adalah seseorang atau lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh negara untuk mengurusi zakat. Maka orang yang seperti itu boleh menerima zakat. Tapi kalau dia tidak ditunjuk oleh negara, dia bukan amil tapi panitia. Apa maknanya? Dia tidak boleh mengambil bagian dari zakat itu. Ustaz, aku kan mencatat, mencatat, mengumpulin zakat orang di masjid gitu. Nah nanti kalau selesai
Saya kan sebagai amil dapat bagian. No. Karena yang dapat bagian itu adalah apa? Yang namanya amil itu petugas resmi negara untuk mengambil zakat. Makanya kalau si amil itu narik zakat ke kaum muslimin dan dia tidak mau bayar zakat, di belakangnya ada polisi, tangkap. Gitu. Nah pertanyaannya, jenengan panitia di masjid bisa nangkap orang muslim? Bisa nangkap orang? Bisa maksa orang itu bayar zakat? Enggak, makanya jenengan statusnya itu bukan amil, panitia. Karena panitia saja, maka tidak boleh mengambil bagian dari harta zakat. Itu pesan saya. Ya. Yang terakhir, soal fisabilillah. Kan salah satu mustahik yang bagian akhir itu kan fisabilillah, betul ya? Fisabilillah itu sering dimaknai orang itu di jalan Allah. Namanya fisabilillah yang benar di jalan Allah kan gitu. Makna bahasanya fisabilillah itu ya jalan Allah kan gitu. Bangun masjid Ustaz itu fisabilillah. Guru ngaji itu fisabilillah Ustaz. Maka mereka kita kasih zakat. Salah. Kenapa salah? Jika kata fisabilillah dikaitkan dengan harta, dalam hal ini adalah zakat, maknanya cuma satu. Apa itu? Jihad. Jadi memang apa? Jadi memang harta zakat itu dipakai untuk jihad, untuk berperang. Jadi kalau harta zakat itu dipakai bangun masjid, itu nggak pas, nggak boleh. Apa alasannya? Fisabilillah. Bukan fisabilillah terkait dengan harta, itu jihad. Kasih ke ustadz dan guru ngaji, ini nggak boleh juga. Kecuali guru ngajinya itu alasannya bukan fisabilillah, tapi fakir ataukah miskin, nggak boleh. Saya dulu pernah bertanya ke ustadz saya, Ustaz, apa kriteria orang fakir dan apa kriteria orang miskin? Kenapa? Karena di kampung saya Ustaz, ada orang yang kondisinya biasa-biasa saja, mungkin sehari-hari juga makan juga susah, tapi sawahnya ombong. Nah itu fakir miskin atau bukan? Apa jawaban beliau? Antum sudah menikah atau belum? Belum Ustaz. Miskinun. Miskin. Boleh Mas. Gitu kan? Apa hadisnya? Dalilnya ada seorang sahabat yang datang naik kuda, kemudian dia minta zakat. Apa kata Rasulullah? Kasih dia. Jadi tolak ukur miskin itu kalau kita dulu di kelas SD itu kan begini, disebut fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kata saya, lo jelas kalau punya pekerjaan. Orang yang disebut miskin adalah orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ini Pak, ada sahabat naik kuda. Naik kuda itu ibaratnya ada orang naik PJE Pak, terus datang ke panitia zakat atau ke amil minta zakat. Apa kata Rasulullah? Kasih. Kalau begitu fakir miskin itu maknanya apa? Ya itu subjektif. Ada subjektif kan, dipandang miskin kasih. Meskipun sawah lombok kasih. Kok wajahnya kok langsung kasih Pak. Iya. Wis wayahe mukanya kusut kan begitu kan, rambut acak-acakan, senderan tembok, gitu kan, sana kayak fakir miskin kasih aja. Nah, gitu. Jadi kalau fakir miskin itu benar-benar subjektif, tergantung si amilnya tadi itu menganggap dia fakir atau miskin. Jadi gak apa juga orang kelihatannya bagus, klemis gitu,
Tapi kalau dia minta harta zakat, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, banyak sekali orang di sekitar kita kalau bulan Ramadan itu dikasih zakat itu gak mau. Pengalaman saya dulu jadi panitia waktu kecil dulu, datang kita anggap orang itu kan miskin, daftar kan begitu, daftar. Ngapain mas? Ini pak ada beras zakat. Segala. Bahkan dikasih duit juga gak mau juga. Pertanyaannya, kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Hah? Merasa sudah cukup. Bukan merasa sudah cukup, gengsi. Kenapa? Karena logikanya begitu. Kalau aku menerima zakat, aku dicap orang kiri, aku dicap orang miskin, aku tidak belum. Makanya gak mau. Saya kasih tahu ya. Harta zakat itu harta yang berkah. Harta zakat itu harta yang berkah. Jadi kalau jenengan dikasih harta zakat, diterima saja. Jangan ditolak. Kenapa? Karena itu harta yang berkah. Kita itu kemana-mana nyari harta yang berkah itu sulit. Nah sekarang ada yang datang masih harta yang berkah, itu luar biasa. Kalau jenengan tahu, itu di Jakarta itu banyak ustaz-ustaz yang mau main ngontrak tapi bagus gaya, nggak ada masalah mereka itu menerima zakat, nggak ada masalah. Bahkan kadang-kadang kalau bulan Ramadan pada nyanyi pun satu-satu. Ada zakat, zakat mah. Kadang-kadang sih orang-orang sih sudah-sudah kok zakat mana yang aku kamu? Kenapa? Karena mereka memahami bahwa harta zakat itu harta yang berkah. Kalau sini kan sok-sokan gitu, nolak gitu. Dikasih suap diterima, dikasih zakat tolak. Aneh kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalkan ada datang orang ngasih zakat ke jenengan, diterima saja. Nggak apa-apa. Mas, aku dapat zakat ya. Iya Pak. Ini ada daftar namanya ada. Oh iya, makasih ya. Itu harta yang berkah. Loh, kok bisa begitu? Ini bisa jadi Pak Komasuki Makro tanyakan. Boleh. Daripada orang disita, terima harta zakat. Atau mungkin dia baru masuk Islam, dikasih harta zakat. Dan tidak ada patokan membagikan harta zakat. Jadi misalkan dapat 1 miliar dibagi 1/8 potong enggak. Itu bisa juga 1 miliar dikasih ke satu orang jeblek saja juga bisa. Enggak ada masalah juga. Karena enggak ada patokannya. 1/8 dibagikan ke setiap mustahil enggak ada. Yang penting dibagikan ke 8 mustahil, salah satu bisa, semuanya bisa. Kata satu. Nah, itu pesan saya terkait dengan zakat ya. Zakat itu ada beberapa stressing tadi ya, terkait dengan keberkahan harta zakat itu sendiri, kemudian terkait dengan fisabilillah, terkait dengan amil, terkait dengan zakat perdagangan, dan yang terakhir perbedaan istilah antara infak, sedekah, zakat dan wakaf. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan kita akhiri. Monggo Pak Abu. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang banyak di pertemuan hari ini. Semoga berkah dan doa kita ditutup sudah nanti. Untuk selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suparto. Pada beliau kami persilakan.
Untuk selanjutnya, untuk minggu depan ada pertanyaan yang lebih banyak lagi. Apabila dari sekarang sampai minggu depan ada pertanyaan, silahkan tulis di HP atau di kertas untuk ditanyakan di minggu depan. Pertanyaannya bebas, tidak hanya sekedar seputar materi. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.